Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Kita telah memasuki minggu keempat masa Prapaskah. Ibadah hari ini dengan tema menjadi terang di tengah toxic community. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, Yesus pernah bersabda, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Yohanes 15 ayat 14-15. Kita adalah sahabat Kristus. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jika Kristus menyambut kehadiran kita sebagai sahabat, sudahkah gereja mencerminkan persahabatan Kristus ini? Relasi yang dibangun gereja sebaiknya tidak lagi berdasar relasi kuasa antara pemimpin dan umat, melainkan relasi yang saling merangkul sebagai sahabat-sahabat Kristus. Marilah kita datang kepada Yesus. Marilah kita beribadah kepadanya. Marilah kita percaya bahwa persahabatan yang dibangun di dalam Kristus akan menjadikan kita sebagai gereja yang bertumbuh dalam kasih persaudaraan. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Melinda Siahaan dari Gereja HKBP dan dosen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mengawali ibadah dengan menaikkan lagu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak Ibu yang terkasih, tema ibadah Minggu Prapaskah keempat ini, marilah kita menjadi terang di tengah komunitas yang toksik, yang terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan. Tuhan Allah kami dalam kelemahan kami sebagai manusia, dalam kesadaran maupun ketidaksadaran kami, dalam kesengajaan maupun ketidaksengajaan kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kejahatan, pelanggaran, dosa yang sudah kami perbuat kepada keluarga kami, kepada saudara-saudari kami, kepada teman sekerja kami, kepada lingkungan kami, orang tua kami, kepada diri kami sendiri ya Tuhan, maupun kepada Engkau. Kami berusaha untuk yang terbaik ya Tuhan, namun terkadang kami jatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa, di dalam pelanggaran. Kami percaya Tuhan Allah kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau datang kepada kami ya Tuhan untuk menebus dosa dan kesalahan kami, untuk menyucikan kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Kami mohon Tuhan Allah kami, ampunilah dosa dan pelanggaran kami yang terucap dalam perkataan, pikiran maupun tindakan. Biarlah kami menjadi orang-orang pembawa kebaikan, orang-orang pembawa kedamaian, menjadi orang-orang yang menerangi sekitar kami dan bukan menjadi batu sandungan terhadap sesama kami. Pulihkan kami ya Tuhan dalam keberdosaan. Pulihkanlah hubungan kami ya Tuhan yang sudah tidak baik kepada keluarga kami, kepada diri kami, kepada sesama. Engkau mengampuni kami ya Tuhan, dan biarlah juga kami mengampuni diri kami sendiri yang terus berbuat salah kepadamu dan kepada sesama. Kasihani kami ya Tuhan Allah kami. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari PKJ 41, Ku datang kepadamu.
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Sabdamu semua harta terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bacaan pertama terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki
dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur 23. Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan kedua terambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Firman Tuhan di Minggu Prapaskah keempat hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat 41. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. LAI memberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu, dan siapa yang dapat memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikuburkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri."
Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa." Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kisah yang panjang, cerita yang panjang di dalam teks ini mengisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang buta. Kesembuhan yang semestinya membawa berkat bagi orang buta itu ternyata tidaklah demikian setelah peristiwa itu diketahui oleh banyak orang dan khususnya oleh para tokoh agama. Alih-alih orang buta itu diselamati, diberikan ucapan selamat, justru yang terjadi adalah mereka menginvestigasi mengapa dia bisa sembuh dan siapa yang menyembuhkannya. Padahal hari ini adalah hari Sabat. Bagaimana mungkin seorang yang buta bisa melihat kembali? Orang yang sudah dikenal baik oleh masyarakat, oleh tokoh-tokoh agama, oleh orang-orang sekitar, bahwa dia adalah seorang mengemis karena kebutaannya. Namun hari ini dia bisa melihat, mendapatkan keajaiban dari Tuhan.
Pro dan kontra terjadi di dalam masyarakat, khususnya tokoh agama. Dari mana hal ini bisa terjadi? Jikalaupun orang yang melakukannya yang dikenal dengan nama Yesus itu, apakah dapat dikatakan bahwa dia adalah sungguh seorang nabi yang diutus oleh Allah? Tetapi bagi orang-orang tokoh-tokoh agama pada saat itu tidaklah mungkin, karena setiap orang adalah orang berdosa, dan bagaimana orang berdosa bisa menyembuhkan orang yang sakit? Hanya orang yang saleh, orang yang diutus oleh Allah, dialah yang memiliki kewenangan dari Allah untuk memberikan kesembuhan. Dialah anak manusia yang dijanjikan itu, dialah Mesias. Apakah mungkin orang buta yang disembuhkan oleh Yesus itu menandakan bahwa Yesus adalah seorang Mesias? Ini menjadi ketakutan tersendiri bagi para tokoh agama pada saat itu. Ini bisa menjadi sebuah ancaman, tentu ancaman integritas sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap kitab suci, memiliki kuasa wewenang untuk mengatakan bahwa ini salah, ini tidak, memiliki wewenang untuk mengusir orang dari rumah Tuhan, dari komunitas, karena dikatakan orang itu berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu, pernah mendengar tentu akhir-akhir ini ya, dengan kata membuka kotak Pandora. Kotak Pandora adalah sebuah metafora, kisah dari kisah yang diambil dari mitologi Yunani, yang nanti ini digambarkan atau dimetaforakan sebagai perbuatan, menyingkap perbuatan-perbuatan yang jahat. Pandora seorang dewi yang menikah, lalu dalam pernikahannya ia diberikan sebuah hadiah sebentuk guci oleh para dewa dengan pesan bahwa guci itu tidak boleh dibuka. Setelah pernikahannya terjadi, Pandora masih mengetahui bahwa ada satu hadiah yang belum dibukanya, yakni guci tersebut. Karena diliputi oleh rasa penasaran, tentu diberikan hadiah oleh orang lain, mengapa tidak kita buka? Akhirnya Pandora membuka guci tersebut. Ketika guci itu dibuka, apa yang terjadi, saudara-saudari? Keluarlah dari dalam guci itu kejahatan, segala jenis kejahatan manusia terhadap sesamanya, terhadap lingkungannya, segala jenis hal-hal negatif dari manusia. Dan inilah penanda bahwa kejahatan itu ada di dunia ini. Hanya satu yang tertinggal dalam guci tersebut, yakni pengharapan. Jadi di tengah-tengah kejahatan itu masih tersimpan satu benih pengharapan yang ada di dalam guci tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, kisah membuka guci Pandora yang kemudian dikenal dengan membuka kotak Pandora adalah menyingkap, membuka hal-hal negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat dari perbuatan seseorang, perbuatan sekelompok orang, perbuatan manusia. Ini yang dilakukan oleh Yesus saat ia memberikan kesembuhan kepada seorang buta. Orang buta yang pada saat itu dalam strata sosial, kategori-kategori sosial
di masyarakat di mana mereka Yesus hidup itu berada pada kategori yang paling rendah, di outcast, yang terbuang, yang tidak masuk dalam sistem-sistem kasta yang dikenal, kasta-kasta elit, dan mereka lah yang terbuang. Orang-orang buta itu dalam strata sosial pada saat Yesus hidup disamakan dengan mereka yang penjahat, dengan mereka yang miskin, dengan mereka yang yatim piatu, dengan mereka yang disabilitas, dan dengan mereka yang berbuat kriminal. Dia ada di sana, dan dalam sistem tata kota pada saat itu orang-orang yang di outcast ini, yang terbuang ini, hidupnya tidak ada dalam lingkaran kota itu, melainkan kota dibangun tembok-tembok oleh pemerintah saat itu agar menjaga kaum-kaum elit dari kehidupan orang-orang yang miskin yang ada di luar kota. Orang-orang miskin, orang-orang pengemis itu hidup di balik-balik tembok di luar kota tersebut. Dan mereka dilarang untuk masuk ke dalam tembok-tembok kota Balita. Terbuang, mereka terbuang. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus datang, yang dia datangi bukanlah kotanya tersebut, inti kota itu tidak, tetapi dia melipir, dia melalui jalan pinggir, dia dari periferi, dari pinggiran. Di sanalah dia memberitakan firman Tuhan itu, di sanalah dia merangkul orang-orang miskin, orang-orang yang terbuang, orang-orang di outcast, orang-orang yang tidak dimasukkan, diperhitungkan, orang-orang yang sudah dianggap berdosa. Apalagi orang buta. Bagi mereka memikirkan orang buta ini, disabilitas ini adalah orang-orang karena kutukan, karena dosanya, karena dosa orang tuanya. Agar mereka tidak mencemari orang-orang banyak, untuk itu mereka dibuang. Mereka berada di luar-luar tembok-tembok. Di sanalah mereka hidup. Mereka tidak ada identitas tentunya. Identitas mereka tercabut, kepentingan mereka hanyalah untuk bertahan hidup. Bagaimana mereka bisa hidup? Makan sehari-hari, namun kalau ditanya status sosial itu tidak menjadi penting lagi, Bapak Ibu. Karena mereka sudah tercerabut identitasnya. Mereka sudah direndahkan identitasnya, mereka sudah terbuang. Sehingga mereka berpikir bahwa hidupnya hanya dijalani begitu saja. Tidak ada lagi dirasa martabat hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kotak Pandora itu dibuka oleh Yesus. Yesus mendatangi mereka, Yesus menjamah, Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka. Yesus memberi makna hidup yang baru, identitas yang baru, bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Allah hadir di dalam kehidupan pinggiran tersebut. Kerajaan Allah itu bukan pada pusat-pusat kota, tetapi batu penjuru, batu yang dibuang itu sudah menjadi batu penjuru. Yesus datang dari pinggiran untuk memberitakan bahwa disinilah sentral, pusat dari kerajaan Allah. Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang memperjuangkan keadilan. Di sanalah keadilan Allah yang harus didengarkan oleh gereja-gereja. Gereja-gereja mapan harus keluar dari kemapanannya untuk melihat lagi bahwa
karya keselamatan Yesus itu bukan di tengah kota. Karya keselamatan Yesus bukan pada kemapanan. Karya keselamatan Yesus adalah untuk terus memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan, bagi orang-orang yang tersingkirkan. Panggilan gereja, kemapanan gereja harus terus dikaji ulang, harus terus diturunkan. Jika gereja sudah mapan, harus kembali lagi untuk melihat, untuk mendengar, untuk mempelajari bahwa karya keselamatan Allah itu belum selesai. Karena realita kita masih banyak orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak mendapatkan. Bapak Ibu yang terkasih, di sanalah kotak Pandora itu dibuka oleh Yesus. Bagaimana dari kisah orang buta tadi, Yesus melihat bahwa kebutaan kemiskinannya ini adalah diakibatkan dari kemiskinan yang terstruktur. Kemiskinan yang membuat orang-orang buta, orang-orang yang tidak bisa, yang lemah itu tidak dapat memiliki akses kehidupan yang baik. Karena pola pikir kita membentuk mereka seperti itu. Atau karena kenyamanan kita membuat pengajaran yang mengatakan bahwa memang dalam kehidupan ada orang-orang yang susah dan ada orang-orang yang kaya, untuk tetap menstabilkan kedua fenomena tersebut. Namun bagi Yesus ini tidak. Tindakan penyembuhan ini sebagai kritik Yesus. Setidaknya ada 3 hal yang dikritik Yesus ketika dia melakukan penyembuhan kepada orang buta. Yang pertama, kepada elit pemerintah ataupun kekaisaran Romawi saat itu, Bapak Ibu. Mereka menetapkan pajak yang sangat tinggi kepada masyarakatnya agar kaum elit ini dapat menikmati kemewahan hidup. Mereka dapat melakukan ekspansi. Mereka dapat membeli tanah-tanah orang-orang miskin, orang petani-petani. Mereka dapat membangun properti, rumah, bisnis, dan yang lain-lain. Karena ketidakmampuan orang-orang miskin ini, para petani yang memiliki tanah untuk membayar pajak. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin mereka semakin miskin. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah Yesus hendak mengkritik itu. Bagaimana ketidakadilan ini, bagaimana pembelian ataupun bagaimana pengambilan pajak ini dilakukan semena-mena oleh pemerintahan Romawi saat itu. Ada banyak tanah-tanah warga petani yang miskin yang akhirnya terjual. Mereka akhirnya tanah-tanah leluhurnya itu terpaksa harus dijual untuk bertahan hidup, dan akhirnya mereka kembali kepada kehidupan yang lebih miskin lagi. Akhirnya mereka tidak memiliki apa-apa. Tercerabutnya para petani, orang-orang miskin dari tanahnya, itu artinya tercerabutnya mereka dari identitas mereka. Tanah leluhur di mana orang tua dan nenek moyang mereka dikuburkan di sana, itu sudah dijual, itu sudah dibeli. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka harus berjuang untuk bisa makan dan minum. Mereka meminta-minta. Mereka menjadi pengemis yang tadinya pemilik tanah. Mereka dimungkinkan atau ada peluang untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan makan dan minum. Bapak Ibu yang terkasih,
situasi politik pada saat itu tidak berpihak kepada orang kecil. Yang kaya justru kaya, yang elit semakin kaya. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan saat itu, mereka membungkam gerakan-gerakan sosial untuk menuntut keadilan. Mereka melakukan pengejaran, mereka melakukan penertiban kepada orang-orang yang mulai memberontak. Salah satunya adalah gerakan yang dilakukan oleh Yesus, gerakan untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Bagaimana pajak sudah melilit kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang miskin dan tidak memiliki identitas. Kesewenang-wenangan adalah kejahatan dari kotak Pandora yang dibuka oleh Yesus kepada pemerintah Romawi saat itu. Tentu ini menjadi bibit-bibit pada akhirnya mengantarkan Yesus pada penyalibannya. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua yang dikritik oleh Yesus yakni para tokoh agama. Alih-alih berpihak kepada yang miskin, mereka mengamankan kepentingan elit-elit pemerintah saat itu. Mereka menjadi tangan-tangan untuk menertibkan masyarakat ataupun warga, umat yang melakukan pemberontakan. Kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang buta ini artinya bahwa orang-orang lemah yang dibiarkan oleh para pemimpin agama, justru itu, disitulah Yesus berdiri. Ketika mereka yang lemah diberi kekuatan, tentu ini bisa menjadi perlawanan kepada para elit-elit agama yang mengatakan bahwa pengajaran yang mereka lakukan tidaklah sejalan dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ini pesan yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Bagaimana mungkin Allah membiarkan orang-orang yang disabilitas, tidak memedulikan mereka, bagaimana perempuan, bagaimana anak tidak masuk di dalam struktur agama untuk dilayani dengan penuh cinta kasih. Yesus mengkritik di sana kebiasaan dari para tokoh agama. Apa yang dilakukan oleh para tokoh agama, tentu mereka membuat bagaimana supaya paradigma Yesus itu dibalikkan menjadi paradigma yang salah. Sehingga mereka mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu, Yesus adalah bagian dari orang-orang berdosa. Tidak mungkin orang berdosa menyembuhkan orang yang buta. Sehingga di ayat 24 mereka mengatakan, kamu tahu, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Tidak mungkin manusia yang berdosa menyembuhkan. Dia sama seperti kita. Jikalau dia orang berdosa mengaku bahwa dia adalah anak Allah atau Mesias atau Nabi, tentu hal ini menjadi ketakutan bagi para pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, menjadi ancaman bahwa umat mempercayai Mesias akan datang dan sungguh tanda-tanda itu sudah dirasakan. Tidaklah heran orang buta itu mengatakan, iya, hanya orang saleh lah yang diberikan mandat oleh Allah untuk bisa menyembuhkan, melakukan karya keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, jika masyarakat pada saat itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan, anak Allah yang akan mendatangkan damai sejahtera itu, orang-orang akan takut. Tidaklah heran orang tua dan orang buta ini, dia tidak begitu berani menyambut
kesembuhan anaknya. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka takut. Dikatakan di ayat 22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Pengucilan, ekskomunikasi, ini menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Apalagi bagi mereka yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah. Kritik, membongkar kelaliman yang dilakukan oleh para tokoh agama, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ketidakberpihakannya kepada orang-orang miskin di mana kerajaan Allah itu mestinya dinyatakan, tetapi justru kong kali kong atau menjadi perpanjangan tangan elit-elit penguasa pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, hal ketiga yang dikritik oleh Yesus yakni pandangan masyarakat tentang orang-orang dengan disabilitas yang buta, yang tuli, yang memiliki disabilitas ganda. Pemahaman yang salah itu dibongkar oleh Yesus. Selama ini mengatakan bahwa orang yang buta, orang dengan disabilitas itu dia ada karena kesalahan orang tuanya atau karena kesalahan leluhurnya atau juga karena dosanya sendiri sejak dari kelahiran. Yesus membongkar itu. Yesus tidak sepakat dengan itu. Di dalam ayatnya yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa bukan karena dirinya dia berdosa menjadi disabilitas, menjadi buta, bukan karena dosa orang tuanya sehingga dia menjadi disabilitas, tetapi karena kemuliaan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada banyak persepsi kita yang dibongkar dari kehadiran orang-orang dengan disabilitas. Kenormalan fisik yang kita anggap itu sebagai hal yang sempurna, ternyata bagi Allah kemuliaan itu tidak pada kesempurnaan yang dianggap dalam hal ia dapat melihat, mendengar, berjalan. Untuk itu, di dalam perkataan Yesus yang terakhir dalam teks ini, justru dia mau membalikkan. Justru orang yang buta ini dia bisa melihat. Namun orang yang sudah melihat karya keselamatan Allah itu, dia menjadi buta secara rohani. Makna buta tidak lagi dipahami hanya sekedar fisik menjadi yang sempurna, tapi kebutaan rohani, penghakiman kepada orang lain yang berbeda dengan dia, yang menganggap orang lain tidak sempurna, itu justru adalah kekerdilan dari manusia yang menganggap dirinya sempurna. Untuk itu Yesus merangkul orang-orang dengan disabilitas bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri mereka. Pemahaman tentang manusia yang normal, yang sempurna itu bukanlah pemahaman tentang kesempurnaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dari ketidaksempurnaan, kerajaan Allah dari pinggiran, kerajaan Allah dari mereka yang dianggap terbuang, Bapak Ibu. Di sana gereja mestinya meletakkan panggilannya. Kembali lagi, harus terus kembali melakukan aksi dan refleksi dalam teologinya, tidak boleh pernah berhenti. Panggilan terhadap orang-orang yang miskin, panggilan terhadap orang-orang yang terbuang, panggilan kepada orang-orang yang sudah disingkirkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, untuk itu Yesus menolak komunitas
yang ada pada saat itu, yang bisa kita sejajarkan dengan tema kita di hari ini, komunitas yang toxic community, di mana terjadi hierarkis di dalam kemasyarakatan, di mana terjadi relasi yang parasit dan hierarkis di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak, di mana terjadi kekuasaan yang semena-mena dari pemimpin agama, pemimpin pemerintahan kepada orang-orang yang miskin, di mana terjadinya kebencian, keiri hatian karena ada orang yang sembuh, di mana terjadi kecurigaan, di mana damai sejahtera itu tidak ada dalam komunitas yang toksik. Ini harus ditinggalkan, kasih. Karena apa? Karena dasarnya itu salah. Dasar yang dibangun adalah relasi yang sangat hierarkis dan relasi yang sangat yang sangat parasit, ya. Mengambil keuntungan sepihak. Itu tidak bisa. Yesus tidak menghendaki bahwa kerajaan Allah itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang punya jabatan wewenang. Tidak. Kerajaan Allah itu pun harus dinikmati, dimiliki oleh orang-orang yang berjuang untuk keadilan, untuk perdamaian, untuk hidup bersama. Bapak Ibu yang terkasih, lantas komunitas seperti apa yang hendak diharapkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita menggereja, dalam komunitas kita sehari-hari, dalam perkumpulan kita dengan jemaat, dalam perkumpulan kita dengan masyarakat? Pendeta Joas Adi Prasetya menawarkan peran gereja, relasi apa yang semestinya mengganti relasi yang toksik, yakni relasi yang penuh dengan persahabatan. Suara panggilan gereja harus disuarakan. Peran gereja sebagai perpanjangan tangan Allah, misi Allah di dunia ini untuk menyuarakan kebenaran, suara-suara kenabian itu tetap harus dilakukan. Namun di sisi lain, peran gereja sebagai sahabat bagi mereka yang berjuang, bagi mereka yang disisihkan pun harus dilakukan. Gereja yang sehat adalah gereja yang tetap menyuarakan suara kenabiannya dan juga persahabatan. Peran sebagai nabi dan peran sebagai sahabat. Kita tidak bisa sekedar bersahabat kalau kita tidak kritis. Kita tetap bisa bersahabat dengan dunia ini, tetapi kita harus kritis. Kita harus bersahabat dengan mereka yang terbuang, dengan mereka yang disisihkan, dengan mereka yang tidak dianggap, dengan mereka yang disabilitas, yang miskin. Itu harus menjadi panggilan gereja. Tetapi di sisi lain gereja harus tegas kepada elit-elit, pemimpin-pemimpin yang berbuat lalim, menyuarakan kebenarannya. Gereja harus lantang di sana, tetap lantang dan harus lantang. Itulah panggilan gereja, Bapak Ibu, supaya ia tetap menggarami dan menerangi dunia ini. Walaupun keadilan itu masih panjang jalannya, tetapi komunitas gereja yang sudah dibangun dengan tetap mempertahankan suara kenabiannya, haruslah milik itu dihidupkan. Namun di sisi lain jangan lupa relasi horizontal di dalam gereja dan di lingkungan gereja juga harus dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang sahabat, dia akan peduli akan kesusahan orang lain.
Seorang sahabat akan berpihak kepada kegelisahan. Seorang sahabat akan memberikan sukacita dikala temannya bersedih. Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabat. Itu yang disebutkan. Mari kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yesus telah mengangkat kita tidak lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Jika Yesus sudah menganggap kita sebagai sahabatnya, apalagi gereja. Gereja harus menganggap seluruh umatnya, warga jemaatnya, para pemimpin gereja sebagai sahabat di dalam Kristus. Sebagai sahabat yang saling memperhatikan. Bukan sebagai relasi tuan dan hamba lagi. Itu tidak lagi. Bukan sebagai relasi yang saling menjatuhkan, relasi yang saling meniadakan, itu tidak. Tetapi relasi sahabat yang merangkul. Di sanalah komunitas toksik itu diganti dengan komunitas yang saling menghargai satu sama lain, komunitas yang saling merangkul, komunitas yang sama-sama memperjuangkan keadilan, komunitas yang berbagi kepada orang-orang. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini hendak mengganti paradigma toxic community ini menjadi paradigma komunitas yang bersahabat dan yang kritis. Kita tidak boleh lagi saling menjatuhkan, tapi kita harus saling menguatkan. Karena kerajaan Allah itu dibangun atas kepedulian terhadap sesama yang menderita. Tetaplah berjuang. Walau api itu masih tidak terlalu besar membara, api itu masih kecil, tetapi jagalah, Bapak Ibu yang terkasih, jagalah relasi kita dengan sesama kita. Karena api yang kecil ini, lilin yang kecil ini memberikan warna kepada dunia, kepada negara, kepada sekitar. Api perjuangan yang dilakukan oleh jemaat GKI Yasmin ini akan terus ada sebagai api terwujudnya keadilan. Ini yang kita kehendaki, untuk tidak patah semangat di dalam memperjuangkan keadilan. Suara kenabian itu sudah nyata. Di sisi lain, marilah kita membangun relasi persahabatan di antara sesama jemaat, di antara orang-orang yang berbeda agama, yang berbeda budaya, untuk memperjuangkan keadilan di negara ini. Lewat perjuangan yang dikerjakan, kiranya kerajaan Allah yang hadir dari pinggiran itu benar-benar nyata. Panggilan gereja itu benar-benar masih kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kami mengundang bangkit berdiri
untuk kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat di sepanjang abad dan di semua tempat dengan sikap berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk seluruh kebaikan yang boleh kami rasakan, Tuhan, hingga pada saat ini. Engkau boleh memberi kesempatan kepada kami berkumpul, memuji memuliakan nama Tuhan di Minggu Prapaskah keempat ini. Kami merasakan betapa kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan setiap pergumulan hidup kami yang kami lewati seminggu yang lalu hingga pada saat ini, boleh kami lewati dalam keadaan yang baik. Tuhan Allah, kiranya Engkau menyertai kami menjalani hari-hari ke depan yang kami belum tahu apa yang akan terjadi, namun kami percaya bahwa kasih setia Tuhan menyertai. Ya Tuhan Allah kami, sama seperti Engkau memberikan keselamatan, kesembuhan kepada orang buta, dan bagaimana Tuhan memperlihatkan karya keselamatan itu kepada orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terbuang. Demikianlah kiranya karya keselamatan Tuhan juga menyertai kehidupan kami, perjuangan kami untuk melangkah ke depan, bahwa kami percaya keselamatan Tuhan tiadalah berakhir. Tapi kami percaya bahwa Engkau menuntun setiap pergumulan sesulit apapun di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah kami, biarlah Engkau sebagai pegangan, sebagai penerang, dikala hati kami gelap, dikala jalan itu terasa sulit. Allah kami yang mengasihi, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberikan kedamaian, Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Tuhan kiranya memberikan kepekaan kepada para pemimpin kami untuk mendengarkan suara-suara yang tertindas, untuk mendengarkan suara-suara ketidakadilan, untuk berpihak kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin, untuk memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang menderita. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah hikmat kepada mereka untuk terus berpihak kepada orang yang kecil, bukan untuk kepentingan politik semata. Ya Tuhan Allah kami mohon Engkau mengurapi seluruh pemimpin, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk menyatakan kesejahteraan Allah di dunia ini, untuk memperlihatkan bahwa negara terus berpihak, bahwa negara terus mendengarkan suara orang-orang yang memperjuangkan keadilan. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk gereja-Mu secara umum, ya Tuhan, yang ada di dunia ini dalam karya mewujudkan karya keselamatan kepada orang-orang di sekitar, juga kepada gereja GKI, termasuk gereja GKI Yasmin, yang sebagai alat bagi Tuhan
untuk menyiarkan kabar baik, untuk mendatangkan damai sejahtera. Ada banyak pergumulan di dalam gereja ya Tuhan, ada banyak pertentangan yang terjadi di antara para pemimpin gereja yang nyata seringkali tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Tuhan Allah yang baik, biarlah panggilan gereja di dalam hati para pemimpin terus adalah panggilan Kristus, panggilan Yesus yang berpihak kepada orang-orang yang lemah. Bukalah mata hati pikiran para pemimpin gereja agar lebih peka terhadap situasi baik di lingkungan sosial maupun di jemaat. Ya Tuhan Allah, biarlah kerajaan surga terus nyata di tengah-tengah gereja. Biarlah gereja hadir sebagai garam dan terang yang dirasakan oleh sesama. Tuhan Allah kami, biarlah kami bisa menjadi penerang tidak hanya bagi sesama kami, tapi juga bagi sekitar kami. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk pergumulan warga jemaat, khususnya GKI Yasmin ya Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati perjuangan GKI Yasmin yang terus menyuarakan keadilan, yang terus menyuarakan untuk memperjuangkan kebenaran, yang terus menyuarakan hak-hak atas rumah ibadah. Ya Tuhan Allah kami, lihatlah umat-Mu yang berjuang, lihatlah pergumulan kehidupan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan, biarlah suara-suara ini tidak padam, biarlah lilin-lilin ini terus menyala, dan biarlah nyata kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, kebenaran yang tidak dapat dipungkiri, kebenaran untuk keadilan di negeri ini. Tuhan Allah melindungi seluruh warga jemaat GKI Yasmin ya Tuhan. Kuatkanlah mereka, tetapkanlah Roh Kudus-Mu menyala di dalam hidup mereka. Jika mereka kelelahan, kiranya Tuhan menguatkan. Jika mereka merasa sedih, biarlah Engkau menghibur ya Tuhan. Ada banyak cara Tuhan yang tidak kami ketahui yang dapat mendatangkan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan Allah kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Berkatilah pelayanan gereja GKI Taman Yasmin, baik internal maupun eksternal. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata, nampak, terlihat, dan menjadi terang bagi sekeliling. Ya Tuhan Allah kami, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi kami senantiasa, baik sekarang sampai selama-lamanya. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja kepada Engkau dan kepada sesama kami, supaya kami layak hidup di hadapan Tuhan, dan kami layak menjadi alat-alat, agen-agen membawa damai di sekitar kami. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, dan biarlah kami mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan,
Sungguh luar biasa pada ibadah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur. Ucapan syukur pada kali ini di ibadah yang bertemakan menjadi terang di tengah toxic community. Itu adalah sebuah kehidupan yang sungguh memiliki kesempatan bagi setiap kita untuk terus membangun sebuah kehidupan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan persembahan kita untuk kita sarankan langsung ditransfer kepada bank BNI, rekening BNI seperti nomor tertera dalam layar. Terlepas daripada itu juga memberikan kesempatan kepada setiap kita, bagi yang tidak bisa mentransfer, bisa dikumpulkan di rumah kita masing-masing. Setelah kondisi menjadi lebih baik, kita serahkan kepada bendahara gereja kita. Nah, persembahan sebagai landasan persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-29 yang isinya demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan dari NKB 134 bait pertama sampai dengan keempat, yaitu terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kami mengundang umat bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa menghantarkan persembahan yang sementara telah kita kumpulkan, agar semua persembahan ini sungguh menjadi arti bagi kemuliaan Tuhan maupun juga bagi kita serta bagi sesama kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, sungguh luar biasa karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga kita semuanya dapat bersama-sama bersekutu di dalam ibadah minggu kali ini. Itu semuanya karena tangan Tuhan yang senantiasa menggapai setiap kami. Itu semuanya sungguh karena kemurahan-Nya, bukan karena kekuatan dan kepandaian setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu kita telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang bertemakan menjadi terang di tengah toxic community ini, sungguh menjadi kekuatan dan landasan di dalam kami menghidupi kehidupan keseharian kita ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Sungguh persembahan ini kalau dibandingkan dengan berbagai kemurahan anugerah-Mu tidak sebanding, tetapi kami percaya bahwa Tuhan berkenan untuk menerimanya, untuk menyucikan dan menguduskannya. Dan terlepas daripada itu ya Tuhan, kami hendak menyerahkan seluruh tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Biarlah senantiasa menerima urapan kasih tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka keseharian, di dalam kemampuan mereka, di dalam keberanian mereka, di dalam langkah pelayanan mereka, yaitu menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, sehingga baik terang dan garam yang telah Tuhan curahkan kepada umat-Mu sungguh menjadi berguna bagi sesama kami ya Tuhan. Kami dapat menggarami, menjadi memberikan rasa, dan kami juga membawa terang, dapat memberikan jalan yang terang bagi sesama kami, sehingga kemuliaan-Mu saja yang senantiasa kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setia-Mu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana.